Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Puji dan juga syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang berusaha mengikuti dan mencintainya ila yaumil jaza, kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita semua masih dipercaya oleh Allah, yaitu dipercaya umur panjang sampai saat ini, yang dilengkapi dengan sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat akal kita, dan juga sehat pikiran kita. Semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang merupakan modal untuk kita semua, dan menjadikan kita semua hamba-hamba yang mendapatkan ridho-Nya, termasuk hamba-hamba yang mendapatkan magfirahnya, dan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan satu materi di mana seperti biasa di malam Jumat menjawab dari beberapa permintaan ataupun pertanyaan yang insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait masalah musyrik. Amal ibadah kita, semua amal kita, baik ibadah yang mahdoh ataupun ibadah yang ghair mahdoh, tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap dengan sepenuh hati, memasrahkan semua urusan kepada Allah, berharap dari apa yang telah kita kerjakan dalam ibadah ataupun dalam amaliyah-amaliyah yang lainnya, berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya baik ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah, baik sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, ataupun bacaan Quran kita, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, tentunya kita berharap Allah menerima akan amal ibadah kita semua, dan Allah mengampuni atas dasar dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, ternyata dari setiap amal kita, dari setiap amal ibadah kita, baik sholat wajib kita maupun sunnahnya, baik ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah mahdoh, termasuk ibadah ghair mahdoh, mau zakat kita, mau sedekah kita, mau puasa kita, mau haji kita, mau baca Quran kita, semuanya akan terhapus, akan hancur, lebur, bagaikan debu di atas batu yang tertiup dengan angin. Hilang sekejap, hilang seketika. Apa itu penyebabnya? Tiada lain dan tiada bukan adalah musyrik atau syirik. Syirik ini adalah sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan bagi kita setiap mukminin dan mukminat, muslimin dan juga muslimat. Syirik adalah sebuah racun penghancur, atau syirik ibarat bom penghancur. Apa yang dihancurkan dari syirik itu?
adalah amal ibadah kita yang sama sekali Allah tidak akan menerima orang yang musyrik. Andai kata kita taubat kita mungkin taubat dari kita meninggalkan sholat, mungkin mohon maaf, dahulu pernah kita melakukan sebuah maksiat yang berat, taubat kepada Allah, Allah akan memaafkan, Allah akan menerima taubat kita, Allah akan mengabulkan taubat kita. Tetapi dosa musyrik Allah tidak akan memaafkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul azim. Wa ma'na wallahu a'lam bil muradi. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, dosa apapun akan Allah ampuni, kecuali hanya dosa syirik yang tidak akan Allah ampuni. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Syirik di sini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil atau syirik yang samar. Syirik kecil atau syirik asgor di sini dibagi lagi menjadi dua. Ada syirik yang sampai mengeluarkan kita dari Islam, dari iman. Yang kedua ada syirik cuman tidak sampai kita keluar dari iman ataupun Islam. Yang pertama, syirik yang gede atau syirik yang besar itu seperti syirik yang mana? Itu syirik yang nampak, itu syirik yang jelas. Atau musyrik yang jelas, yang nampak di hadapan kita. Seperti mana? Seperti orang yang menyekutukan Allah, yaitu yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah pohon-pohon, yang menyembah batu-batu, atau menyembah salib dan lain sebagainya, maka itu dikategorikan syirik besar. Kenapa bisa syirik besar? Karena nampak dan juga jelas terlihat oleh mata kepala kita. Nah, itu termasuk syirik yang besar, termasuk kafir yang keluar dari Islam atau bukan Islam, yang tidak menyembah Allah atau menduakan Allah. Yang kedua, syirik itu adalah syirik kecil atau dengan istilah lain adalah syirik khafi. Nah, bagaimana dengan syirik khafi? Dalam syirik khafi ini pula, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik khafi ada yang langsung otomatis kita keluar dari Islam, dari keimanan kita. Yang kedua, syirik khafi yang tidak sampai keluar dari iman kita, Islam kita, tetapi menjadikan sebuah dosa yang sangat-sangat besar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sebelum saya melanjutkan, dalam syirik juga di sini disadari ataupun tidak, dalam perbuatan manusia itu syirik terjadi dalam tiga hal. Yang pertama syirik secara lisan, yang dimana syirik secara lisan ini yaitu yang diucapkan oleh lisan kita. Yang kedua, kategori syirik yang manusia, yang hamba Allah sering lakukan adalah syirik dalam hati atau syirik dengan i'tikadnya. Yang ketiga, syirik itu adalah syirik secara fisik atau secara perbuatan. Nah, kembali ke yang syirik khafi, syirik besar mungkin kita bisa menghindarinya, tetapi banyak di antara kita jarang yang memahami, jarang yang tahu sejauh mana syirik kita. Nah, pertanyaannya, sholat tinggal sholat, puasa kita tinggal puasa, zakat sedekah kita tinggal zakat dan sedekahnya, dan amal ibadah yang lainnya.
Tetapi na'udzubillah summa na'udzubillah, itu semua tidak akan Allah terima ketika terindikasi musyrik ataupun syirik. Ada sebuah hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya referensi diambil dari salah satu kitab, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-Faqih rahimahullah, hadasana Muhammad ibnul Fadil Ibni Ahnab, qala hadasana Muhammad ibn Ja'far al-Karabisi, qala hadasana Ibrahim ibn Yusuf, qala hadasana Ismailu bin Ja'far an Amrin wa Maulil Mutallibi an Asim an Muhammad ibn Labid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak takut kepada umatku, siapapun umatku nanti, umatku menjadi musyrik yang besar. Nah, tetapi yang aku takutkan, kata Rasulullah, umatku takut melakukan syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, sehingga sahabat kebingungan. Qalu ya Rasulullah, kata sahabat, apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Qalu ya Rasulullah, kata sahabat, hai Rasulullah, wa ma syirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Qala, Rasulullah pun menjawab, ar-riya'u adalah riya. Riya adalah salah satu yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya yang mukmin, yang muslim, yang melaksanakan ibadah, yang kadar keimanannya kuat, Rasulullah tidak menakutkan umatnya musyrik besar. Tetapi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takutkan bagi umatnya, bagi siapapun umatnya, yaitu melakukan syirik kecil atau syirik khafi. Sehingga para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan syirik kecil? Rasulullah pun menjawab, syirik kecil itu adalah salah satunya riya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Memang ketika kita berbicara ke masalah riya, riya kadang-kadang ini terjadi di dalam setiap jiwa kita, setiap diri kita yang tidak merasakan itu riya, ternyata itu riya. Salah satunya adalah yang kita kenal, riya itu adalah sombong, riya itu adalah takabur, atau riya itu adalah memamerkan salah satu apa yang kita punya, dipamerkan ke orang-orang. Nah, sementara ada yang jauh lebih daripada itu, di mana tidak pernah kita pamerkan, tidak pernah kita ucapkan, tetapi dalam hati ada sesuatu ingin menunjukkan terhadap orang lain. Contohnya, andai kata kita sewaktu-waktu sholat, melaksanakan sholat tahajud di tengah malam, lalu kita bangun dari tidur, mengambil wudhu, masuk masjid, masuk musola, ataupun dimanapun. Nah, sementara kita masuk masjid ataupun musola, tengok kanan, tengok kiri, ternyata tidak ada siapapun. Lalu menengok keluar dan tidak ada siapapun juga. Dalam hati merasa hanya yang melaksanakan tahajud di malam itu seolah-olah dia sendiri. Dan itu pun termasuk ke kategori riya. Ataupun sebaliknya, kita bersedekah, bawa uang, dan uang itu kita lipat, kita masukkanlah ke ke kotak di mana banyak kotak amal dan jariah seperti di masjid ataupun di lain-lain sebagainya. Dalam hati merasa dia yang memasukin uang ke kotak amal itu, pertama seolah-olah dia merasa paling gede. Nah, itu termasuk riya juga. Ataupun melihat di antara saudaranya ketika kotak amal dilewat dan tidak memasukkan salah satu dari uangnya, tetapi dia memasukkan, tetapi dalam hatinya ketika sambil masukin, kenapa orang itu kok nggak ngasih gitu kan. Nah, itu pun sama, seolah-olah merasa dirinya sendiri yang beramal, sementara orang serasa kayak tidak beramal. Itu pun sama, termasuknya riya juga. Masya Allah, tabarakallah. Dalam riya ini ternyata ibarat sebuah kayu yang besar, yang keras, yang kuat. Ketika kita lihat di luaran,
tetapi dalamnya keropos karena habis dimakan rayap. Begitu pula seolah-olah amal kita hebat, ibadah kita seolah-olah hebat, pekerjaan kita seolah-olah hebat, kedekatan diri kita terhadap Allah seolah-olah hebat, ternyata ibarat kayu yang keropos dimakan rayap. Apa rayapnya yang merusak amal ibadah kita? Tiada lain, tiada bukan adalah syirik. Dan di mana dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apakah syirik yang demikian ini mengeluarkan kita dari Islam? Tidak. Yang ini tidak sampai kita keluar dari iman kepada Allah, tidak sampai kita keluar dari Islam, tidak. Tetapi ini menjadikan dosa yang sangat besar sekali. Adapun masalah syirik, bagaimana syirik yang otomatis kita keluar dari Islam, keluar dari iman kepada Allah, tetapi kita tidak menyadarinya bahwa kita itu sudah keluar. Bagaimana? Nah, ini termasuk ke syirik khafi pula. Andai kata kita sewaktu-waktu sakit, bagaimana kita berobat ke sana kemari, kemanapun kita tempuh, menghabiskan uang banyak ataupun sedikit, itu relatif, dan ternyata itu tidak sembuh-sembuh. Nah, dikasih tahulah oleh seseorang misalkan, berobatnya ke dokter Anu misalkan, atau obatnya Anu gitu kan sepertinya. Dan terus kita membeli obat tersebut atau datang ke dokter tersebut, setelah berobat ke dokter tersebut atau setelah meminum obat tersebut, ternyata kita sembuh. Setelah kita sembuh, kita ngomongnya begini ke teman-teman, alhamdulillah saya ini udah sembuh, alhamdulillah sekarang saya udah sehat. Oh, sehatnya gimana gitu kan? Minum obat apa? Berobatnya kemana? Ya alhamdulillah nih sekarang saya udah sehat nih gara-gara minum obat ini, gara-gara berobat ke dokter Anu misalkan. Nah, itu secara disadari ataupun tidak, kita sudah keluar dari Islam kita, karena termasuk syirik yang khafi yang otomatis mengeluarkan kita dari Islam. Apa penyebabnya? Apakah ada selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakit? Apakah ada salah satu obat yang bisa menyembuhkan sakit? Sama sekali tidak ada satupun obat yang mampu untuk menyembuhkan dari penyakit. Hanya satu-satunya di muka bumi ini yang bisa menyembuhkan dan bisa menyakitkan ataupun bisa menyembuhkan kembali hanyalah Allah satu-satunya. Adapun masalah obat itu hanya sambungan. Tidak boleh kita meyakinkan, mengucapkan dengan sepenuh hati seolah-olah ini iklan obat ini manjur, obat ini menyembuhkan. Tidak boleh. Dokter ini hebat, dokter ini demikian sehingga kita sembuh dari dokter itu. Tidak ada satupun dokter yang mampu menyembuhkan penyakit, tidak ada. Hanya satu-satunya Allah. Berarti kalau kita bertekad seperti itu, berucap seperti itu, dan berbuat secara fisik kita seperti itu, berarti kita telah menduakan Allah yang dianggapnya Allah tidak ikut campur, hanya obat dan dokter yang berperan dalam sakit kita. Itu otomatis. Sementara tidak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan dari penyakit, tidak ada satu dokter pun yang mampu mengobati dari penyakit, hanyalah Allah yang menentukan. Adapun masalah obat dan dokter itu hanyalah sambungan saja. Itu hanya sambungan saja sebetulnya. Yang selanjutnya, yang otomatis kita keluar nih dari Islam kita, keluar dari iman kita ketika kita melakukan sebuah kemusyrikan yang dimana jenis dan bentuknya kita tidak sadar. Satu hari kita merasakan lapar yang sangat luar biasa. Tiba-tiba ketemu teman, ketemu saudara, ketemu keluarga atau ketemu siapapun dalam keadaan yang sangat-sangat lapar. Tiba-tiba kita dikasih makanan dan minuman, lalu kita makan. Nah, sehabis makan, akhirnya badan pun merasa segar kembali, tenaga pun pulih kembali, menjadi kuat kembali. Lalu orang itu atau di antara kita itu berbicara seperti ini. Waduh, kalau saya tidak makan aja, tidak dikasih makan oleh kifulan, oleh seseorang, mati saya. Nah, sementara apakah makanan itu yang memberikan kematian? Apakah dari makanan itu yang memberikan kekuatan? Sama sekali itu tidak. Yang memberikan kekuatan hanyalah Allah. Makanan itu hanya sambungan saja. Kematian bukan karena tidak makan, tetapi kematian malaikat Izra'ilah yang mencabut ruh kita sesuai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang berhari-hari tidak makan tetapi tidak mati. Banyak saudara-saudara kita berhari-hari tidak makan tetapi badannya kuat.
Inilah kuat hanyalah Allah yang menguatkan seseorang. Hidup dan mati bukan makan ataupun tidak, tetapi Allah yang menentukan seseorang panjang ataupun pendek usianya. Yang selanjutnya ini yang otomatis kita sangat bahaya ini. Sangat bahaya sekali ini dalam urusan syirik yang ini. Bagaimana ketika seseorang pergi ke salah satu tempat, baik dekat ataupun jauh, yang jelas posisinya orang itu tidak punya uang. Uang lah, kategorinya kategori uang sekarang. Di antara kita banyak hati yang resah, banyak kita yang mengeluh. Di mana hati kita resah, di mana hati kita khawatir, di mana hati kita ini sedih karena kita tidak punya uang. Seolah-olah harapan ke depan itu hilang. Seolah-olah perjuangan hidup ini berhenti sampai di situ karena tidak pegang uang. Nah, sementara yang menentukan hidup bukan uang, tetapi Allah. Yang menentukan nasib kita di depan bukan uang, tetapi Allah. Cuman uang hanya menjadi jembatan saja. Kalau kita merasa galau karena uang, bukan galau takut Allah tidak ridho. Kalau merasa kita tenang karena uang, bukan tenang karena Allah, maka itu dipastikan kita sudah berbuat syirik, yang menyebabkan kita keluar dari iman kita. Kenapa? Karena kita lebih percaya uang ketimbang Allah. Sekali lagi, karena kita lebih percaya uang ketimbang Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan kalau saya contohkan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu diantaranya. Ada pula yang termasuk ke kategori syirik. Ada orang yang menyembah selain daripada menyembah Allah. Itu jelas dengan nyata. Ataupun kita berdoa kepada Allah, bersumpah atas sesuatu tetapi dengan atas nama selain daripada Allah, itu pun termasuk syirik. Berdoa, memohon, memunajat, meminta sesuatu bukan kepada Allah, itu pun termasuk syirik. Misalkan kita mendatangi satu tempat, baik batu, kayu ataupun makam sekalipun, yang dimana di antara kita yang sering rajin melakukan ziarah makom ke wali-wali Allah, terus kita memunajat di situ, kita memohonnya ke orang yang meninggalnya, kita memohon ke makamnya, tidak memohon kepada Allah, maka di situ pun pula sama, itu musyrik, itu syirik termasuknya. Silahkan ziarah, tapi kita memohon, memunajat, meminta bukan sama yang dikubur, bukan sama kuburan, tetapi memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Andai kita bahas perinci satu persatu masalah syirik ini, itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lumayan lama. Nah, bagaimana bagi orang musyrik tersebut ketika satu hari wafat? Setelah wafat sampailah di hari kiamat, di mana akan semua makhluk itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan pertanggungjawaban perbuatan semasa hidup di dunianya. Lalu kita dibangkitkan. Setelah itu kita dihisab. Pas begitu dihisab, gara-gara kita waktu sholat karena ada calon mertua, pengen terlihat oleh calon mertua dalam hati tetapi tidak diucapkan, maka kata Allah, pas begitu diperiksa sholatnya, oh ternyata ini syaratnya benar, rukunya benar, wudhunya pun benar, tetapi Allah tidak menerima karena dalam hati meriakkan sholatnya terhadap seseorang. Kata Allah, jangan mohon kepada kami, jangan minta kepada kami, jangan minta kepadaku di hari ini, tapi mohon dan mintalah kepada seseorang yang kamu riakkan sewaktu di dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tidak ada satupun yang mampu menolong kita di hari akhir. Tidak ada satupun yang memberikan pertolongan, betul-betul pertolongan yang sesungguhnya di akhir nanti. Hanyalah Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada pertolongan Allah, tidak ada yang mampu menolong. Selain daripada Allah, tidak ada yang mampu menolong, karena itu membutuhkan pertolongan. Selain daripada Allah, tidak ada yang mampu memberikan keselamatan, karena selain daripada Allah itu yang memohon keselamatan. Oleh karena itu, bagi kita semua hadirin kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, hati-hatilah dalam bertindak,
hati-hatilah dalam berbuat, hati-hatilah dalam sesuatu pekerjaan kita. Apakah itu pekerjaan kita, amaliyah kita, sholat kita, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, puasa wajib kita, puasa sunnah kita, zakat kita, zakat mal kita, ataupun zakat badan kita yang termasuk zakat fitrah yang setahun sekali, termasuk seluruh atau semua amal yang kita lakukan semata-mata harus karena Allah, tidak boleh karena ada sesuatu selain daripada karena Allah, karena akan merugikan diri kita sendiri, apalagi kalau terindikasi sampai ke riya. Ingatlah pesan Rasulullah yang tadi saya bacakan. Aku, kata Rasulullah, tidak pernah takut umatku musyrik besar, tetapi yang aku takutkan, kata Rasulullah, hanyalah musyrik kecil. Apa musyrik kecil? Salah satunya adalah riya. Walaupun riya tidak sampai mengeluarkan kita dari iman dan Islam, tetapi riya termasuk dosa yang teramat sangat besar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan, hati-hati jangan sampai ada syirik lewat ucapan kita. Jangan sampai ada syirik dalam tekad kita atau dalam hati kita, apalagi syirik itu dibuktikan dengan amal atau pekerjaan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulannya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, setiap langkahan kita, setiap ayunan tangan kita, setiap perbuatan kita, setiap kedipan mata kita, setiap detak jantung kita, kita harus berusaha menjaga dari kemusyrikan tersebut. Untuk lebih jelasnya, syiriknya seperti apanya, karena mungkin ini juga karena waktunya terbatas juga, mungkin insya Allah saya akan bahas lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi disesuai bab di depan, mungkin seperti itu, ataupun bisa bertanya lebih spesifiknya seperti apa, silahkan dipertanyakan kembali. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dan dijauhkan dari musyrik. Kita semua dijauhkan dari syirik itu tersendiri, sehingga kita wafat dalam keadaan mukmin, kita wafat dalam keadaan muslim, kita wafat dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.